Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti, NIM 118111030, kelas PAI 5A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi dari saudara Ahmad Misbahur Rizal yang termasuk ke dalam jenis penelitian fenomenologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada judul skripsi. Judulnya adalah peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ini ada nama peneliti yaitu Ahmad Misbahur Rizal. Dan sini ada asal perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan tahun terbitnya tahun 2017. Lanjut. Sini ada latar belakang. Masuk latar belakang ada uraian singkat permasalahan, yaitu pada era modern sekarang ini banyak sekali sekolah yang mengedepankan pendidikan intelektual peserta didiknya dan melupakan pendidikan akhlak peserta didiknya. Terlebih lagi pendidikan akhlak peserta didik terhadap gurunya, sebab guru merupakan subjek utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, akhlak peserta didik kepada gurunya haruslah selalu terjaga selama pendidikan berlangsung, maupun ketika di luar lingkungan pendidikan. Bahkan sampai pada masa hidupnya, penghormatan peserta didik kepada gurunya harus tetap dijaga. Lanjut kita kepada uraian singkat alasan peneliti melakukan penelitian, yaitu karena merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebagai penuntun untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Guru pendidikan agama Islam bukanlah hanya sekedar mengajarkan akidah dan syariah, melainkan haruslah dapat mengubah sikap dan perilaku anak didik itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Solih kuli zaman wal makan. Lanjut, di sini ada screenshot paragraf data pra penelitian yang ada di latar belakang yang sudah saya tempelkan. Silahkan teman-teman lihat ini sebagai bukti. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaannya ada 3, bisa teman-teman lihat 1, 2, dan 3. Pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana metode guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan, dan memiliki tujuan juga yaitu untuk mengetahui metode guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menambahkan komentar saya, memberi komentar saya, yaitu dari ketiga pertanyaan dan ketiga tujuan yang di atas, menurut saya tujuan yang akan dicapai sudah sangat jelas sekali dan mungkin sudah bisa menggambarkan hasil yang akan didapatkan itu seperti apa. Baik, sekian komentar dari saya. Kita lanjutkan ke manfaat penelitian dan uraian manfaat. Di sini manfaatnya juga ada 3, 1, 2, dan 3, bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambahkan wawasan penulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Uraian manfaatnya yaitu untuk mengetahui metode guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pertanyaan yang kedua, maksud saya manfaatnya yaitu yang kedua, bagi lembaga pendidikan, hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam membentuk akhlak peserta didik akhlak peserta didik terhadap guru secara efektif. Uraiannya yaitu memperketat pelaksanaan tata tertib yang ada agar dapat dilaksanakan secara maksimal hingga mampu meminimalisir kenaan atau pelanggaran yang sering dilakukan peserta didik. Sekolah harus menindaklanjuti tindak
kerjasama dengan orang tua atau wali murid, tokoh agama, dan masyarakat. Dukungan dari pihak eksternal sangatlah berpengaruh untuk memajukan mutu pendidikan yang ada. Karena tanpa dukungan dan kerjasama dengan stakeholder yang ada, sekolah akan kesulitan menghadapi tantangan yang datang dari luar sekolah. Lanjut masuk ke manfaat yang ketiga, bagi pihak lain yang membaca tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan informasi dan pengetahuan mengenai akhlak peserta didik terhadap guru maupun sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk peneliti berikutnya. Uraian manfaatnya, dianjurkan untuk peneliti guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah. Menurut Imam Al-Ghazali, Said Hawa, dan Az-Zarnuji dianjurkan untuk meneliti signifikasi pemikiran terhadap pendidikan akhlak di Indonesia secara mendalam, sehingga peneliti lebih lanjut dapat memperoleh buah dari pemikiran yang memiliki signifikasi terhadap pendidikan akhlak di Indonesia, terhadap terlebih lebih mendalam lagi sampai kepada tataran teknis, penanaman, metode, dan dapat diimplementasikan. Baik, saya akan sedikit memberi komentar pada manfaatnya atau manfaat yang tadi, yang ini komentar dari saya. Menurut saya, manfaatnya sangat membantu sekali untuk berbagai pihak, baik itu pihak penulis, pihak lembaga pendidikan, dan pihak lain yang sekiranya membutuhkan kajian atau materi ini. Lanjut kita masuk ke bab 2, pembahasan, yaitu landasan teori atau kajian teori. Di sini ada kajian teori yang dikaji dan submateri dan sumber kutipan. Ini teori yang dikaji yaitu ada yang pertama, peran guru pendidikan agama Islam. Subteori yang akan dikaji yaitu tujuan akhlak secara umum, peran guru sebagai model atau contoh, peran guru sebagai penasihat. Sumber kutipannya bisa teman-teman lihat. Lanjut kita ke teori yang dikaji yang kedua, yaitu tujuan umum guru pendidikan agama Islam. Subteorinya yaitu pengertian guru PAI, tanggung jawab, dan tugas guru PAI. Bisa kalian teman-teman lihat juga lagi sumber kutipannya. Dan yang ketiga yaitu landasan teorinya yaitu tujuan akhlak secara umum. Terus sub teorinya ada pengertian akhlak peserta didik di sekolah, akhlak peserta didik terhadap teman, dasar pembentukan akhlak, tujuan pembentukan akhlak, strategi pendidikan akhlak, dan metode pendidikan akhlak. Terusnya sumber kutipannya bisa dilihat lagi. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan komentar dari saya mengenai landasan teori atau kajian pustakanya, yaitu menurut pendapat saya, berdasarkan teori-teori dan kajian pustaka yang sudah ada, bahwasanya semuanya sudah sangat jelas sekali dan sangat baik sekali, sehingga pihak lain bisa lebih mudah untuk memahaminya atau mempelajarinya. Kita lanjut masuk ke kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian. Mohon maaf, tidak ditemukan di dalam skripsi yang berjudul yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Lanjut, masuk ke bab 3, metode penelitian. Ini ada pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan screenshot paragraf tentang penelitian. Di sini pendekatannya ada pendekatan kualitatif, jenis penelitian ada fenomenologi, dan sebagai bukti screenshotan dari jenis penelitiannya sudah saya tempelkan, bisa teman-teman lihat sendiri. Lanjut, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan waktu penelitian tahun 2017. Masuk ke sumber data penelitian. Di sini ada nama orang atau nama-nama pihak yang diwawancarai. Yang pertama ada Pak Najib selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan. Di sini ada Pak Farkan selaku guru akidah, ada Ibu Kartini selaku guru bahasa Arab. Di sini ada Pak Kusnul Khotib selaku guru Al-Quran Hadis, ada Pak Haryono selaku guru fikih, ada Pak Agung selaku guru BK, dan ada Ibu Kusnul selaku guru SKI. Baik, sumber data penelitian
dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data penelitian primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diberikan, maksud saya sumber yang memberikan data langsung dari sumber utama dalam penelitian, maupun yang dimaksud dalam sumber data utama atau primer yaitu data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Seperti ini contohnya, ini didapatkan dari hasil wawancara. Dan sumber data primer, maksud saya sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung dalam penelitian ini. Lanjut ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Ini ada teknik observasi. Pengumpulan instrumen, maksudnya pengumpulan datanya yaitu penulis terjun langsung dengan mendatangi lokasi tempat penelitian di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan itu untuk mengambil dan memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang ada di dalam lembaga dan semuanya yang terkait dengan penelitian ini. Terus teknik wawancara, instrumen pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan daftar checklist. Teknik yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Instrumen pengumpulan datanya itu yaitu dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen, agenda, dokumen, dan foto. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan peneliti. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu yang pertama, bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan? Dan yang kedua, bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil? Dan yang ketiga, bagaimana metode guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Bangil? Hmm, Lanjut ke teknik pengumpulan data, yang tadi sama dengan yang slide sebelumnya yaitu observasi, wawancara atau interview, dokumentasi. Terus instrumen alat pengumpulan data juga sama, yang pertama penulis terjun langsung, yang kedua eh, metode wawancara dan daftar checklist, dan yang ketiga dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen, agenda, dan dokumen dan foto. Lanjut, teknik pemeriksa keabsahan data. Di sini dengan menggunakan triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Dan lanjut ke teknik analisa data. Di sini menggunakan pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, dan pengumpulan data. Baik, saya akan memberikan sedikit komentar mengenai teknik analisa data, yaitu menurut pendapat saya, semua yang akan didapatkan oleh peneliti yang sudah didapatkan, maksud saya, peneliti sangatlah lengkap sekali sehingga memudahkan pihak lain dalam memperoleh informasi atau menggunakan skripsi ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.